Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Dalam episode Kultum yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Terkait keutamaan bulan Ramadan, satu di antaranya adalah seperti sabda Rasul Muhammad SAW, Thalathun, bahwa ada 3 golongan orang, yang dari ketiga golongan orang itulah turaddu da'watahum, doanya tidak tertolak. Jangan salah keliru ya, bukan cintanya yang tidak tertolak, tapi doanya yang tidak tertolak. Jadi kalau ada yang cintanya sampai ditolak oleh seseorang yang dia inginkan, nih kembali ke hadis Rasul Muhammad SAW, ada doa yang tidak pernah tertolak. Siapa mereka itu? Satu di antaranya adalah bagian dari kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Masya Allah. As-shaimu hatta yuftiru, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, atau doa orang berpuasa hatta yuftiru, sampai dia itu berbuka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan manusia atau kebanyakan kita kalau bermunajat, kalau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, coba kita, kalau berdoa kebanyakan egois banget. Berdoa hanya untuk dirinya sendiri, berdoa hanya untuk nasibnya dia sendiri, berdoa hanya untuk kepentingan dia sendiri, berdoa hanya untuk keluarganya sendiri, anak-anaknya sendiri, kebutuhannya sendiri. Tapi apakah salah itu? Juga tidak salah. Tetapi di saat ini saya akan menyampaikan keistimewaan orang-orang yang juga, ingat, juga bermunajat, mendoakan bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, tapi juga untuk orang lain, saudara seiman yang lain, dan seterusnya. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau menyampaikan, inna da'watal akhi fillahi, sesungguhnya doa seseorang itu kepada saudaranya karena Allah, lillah, maka dia itu doanya termasuk yang mustajab, dikabulkan oleh Allah. Doa bermunajat kepada Allah, kepada saudaranya karena Allah, itu mustajab. Masya Allah. Apalagi doa yang dimunajatkan itu untuk orang lain, saudara seiman, karena Allah, dan di waktu yang istimewa tadi, as-shaimu hatta yuftiru, orang berpuasa sampai dia berbuka. Waktu menjelang berbuka misalnya, dia mendoakan selain untuk dirinya, orang tuanya, keluarganya, dunia akhiratnya, dia juga ternyata tak luput dalam munajatnya itu adalah mendoakan saudaranya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, guru-gurunya, guru-guru dari anak-anaknya, sahabat dari anak-anaknya, tetangga-tetangganya, orang-orang yang sudah memberikan kebaikan buat hidupnya, akhiratnya, dan seterusnya. Masya Allah, mustajab coy. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagai penguat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam doa dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW, kita dapatkan bahwa beliau bersabda, da'watul mar'il muslim, doa seorang muslim, li akhihi, bagi saudaranya. Doa seorang muslim untuk saudaranya. Saudaranya orang muslim siapa? Ya sesama muslim, sekeyakinan, seakidah. Jadi kalau kita temukan, misalnya kita berdoa, kita seorang muslim mendoakan saudara kita yang muslim lain, ini termasuk bagian dari sini. Bi zahril ghaib. Apa yang dimaksud dengan bi zahril ghaib ini?
yang tidak berada di hadapannya. Jadi kalau kita berdoa kepada saudara muslim kita yang lain, yang kita doakan itu tidak ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita. Artinya bukan hanya dari wujudnya, tapi mereka tidak ngerti itu kalau kita mendoakan dia. Bizuhril ghaib. Masya Allah. Makanya Imam An-Nawawi menjelaskan bizuhril ghaib itu tanpa pengetahuan yang didoakan. Maksudnya saat tanpa pengetahuan didoakan bagaimana? Entah itu di dalam hati, entah itu di lisan tetapi dengan suara yang tidak keras. Orang yang kita doakan itu meskipun ada, tapi dia nggak sampai mendengar doa kita kepada Allah tentang dia. Masya Allah. Ini juga yang disebutkan dalam Ainul Ma'bud tadi seperti itu. Dalam Ainul Ma'bud juga seperti itu. Apa? Mendoakan seorang muslim yang lain, walaupun orang yang doakan itu meskipun ada depan, samping, kanan, kiri, tapi dia tidak ngerti kalau dia didoakan. Jadi kalau misalnya kita duduk di dalam kelas, kita duduk dalam majelis, kita sedang di dalam kendaraan bersama orang lain, ternyata lisan kita bergerak karena mengucapkan sesuatu, yakni munajat, yakni doa. Kepada apa? Samping kita bisa jadi, belakang kita, depan kita, tapi dia tidak ngerti. Ini termasuk bagian dari bizuhril ghaib. Mustajabah. Maka itu termasuk yang akan dikabulkan oleh Allah. Rasul ini menjelaskan, dakwatul mar'il muslim li akhihi bizuhril ghaib mustajabah. Akan dikabulkan oleh Allah. Inda ra'sihi, di atas kepalanya orang yang mendoakan saudara semuslim dengan diam-diam, tidak diketahui orang yang didoain itu tadi, malakun muwakkalun. Kata Rasul menyampaikan itu, terdapat malaikat yang ditugasi, malakun muwakkalun, yang ditugasi sebagai penjaganya. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Jadi setiap kali seorang muslim itu mendoakan saudaranya yang muslim itu dengan kebaikan, qalal malaku al-muwakkal, maka berkatalah malaikat yang menjaga di atas kepalanya itu sebagai penjaga itu, amin. Ya Allah, semoga engkau kabulkan doa si fulan ini. Walaka bimithli, dan bagimu hal yang serupa. Ya Allah ya Rabb, keistimewaannya. Satu, keistimewaannya mendoakan orang lain tidak diketahui alias diam-diam dikabulkan. Dan yang istimewa yang kedua adalah doa yang kita sampaikan itu yang mustajab untuk saudara kita dengan diam-diam itu akan mantul, berbalik. Karena itu betul-betul mantap betul. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, apalagi kalau kesempatan dari awal tadi itu kita konversikan, kita modifikasi menjadi satu bagian yang utuh. Seorang muslim berpuasa sampai dia berbuka, dia berdoa kepada saudara muslim yang lain dengan kebaikan karena Allah. Ini kan mustajab. Dan orang yang kita doakan itu tidak ngerti, tidak tahu bahwa kita bermunajat atas dirinya kepada Allah, semakin mustajab lagi. Dan itu akan balik kepada kita. Oleh karena itu, para salaf, orang-orang terdahulu jika menginginkan doa bagi dirinya, maka dia tidak akan berdoa dengan doa tersebut. Contohnya begini, ya Allah, semoga engkau mudahkan ujian saya. Ya Allah, semoga engkau mudahkan ujian anak saya. Ya Allah, semoga engkau mudahkan ujian tesis saya, ujian skripsi saya, ujian akhir semester saya. Tetapi bagaimana? Tetapi mereka berdoa dengan doa yang sama yang ditujukan kepada saudara yang semuslim. Karena mereka percaya amalan tersebut sangat dikabulkan dan akan dibalas semisal seperti itu. Jadi dibalik. Ya Allah, mudahkanlah si fulan dalam mengerjakan ujiannya. Ya Allah, mudahkanlah anak si fulan agar mudah mengerjakan ujiannya. Ya Allah, mendoakan kepada saudara yang seiman karena Allah di waktu-waktu yang mustajab semakin mustajab dan itu akan balik kepada kita.
Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di hari Jumat ini mari kita bersolawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, zuriyah kita, keluarga kita termasuk bagian orang-orang yang cinta kepada sunnah-sunnah Rasul Muhammad SAW dan juga mengamalkannya. Terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.